Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya kita akan belajar tentang sudut pada garis sejajar yang dipotong garis transversal. Ini garis G dan garis H sejajar, kemudian dipotong oleh garis ketiga, garis M. Garis M inilah yang kita sebut dengan garis transversal. Perpotongan garis G dengan garis M kita beri nama titik A di sini, dan perpotongan garis H dengan M kita beri nama titik B. Maka terdapat 8 sudut. Pada titik potong A ini terdapat 4 sudut, yaitu sudut A1, A2, A3, dan A4. Pada titik potong B ini juga terdapat 4 sudut, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Yang pertama yang kita pelajari adalah sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Ini kita sebut dengan sudut sehadap, yaitu arahnya kiri atas. Ini juga arahnya kiri atas. Maka sudut A1 dengan sudut B1 yang sehadap. Kita tulis sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Berikutnya, sudut yang biru ini menghadap ke kanan atas, yang biru B2 ini juga menghadap ke kanan atas. Maka sudut A2 dengan sudut B2 juga merupakan pasangan sudut sehadap. Kita tulis sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Selanjutnya sudut yang kuning A3 ini menghadap kanan bawah. Sudut kuning B3 juga menghadap kanan bawah. Maka ini juga disebut dengan sudut yang sehadap. Berarti kita tulis sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Berikutnya lihat sudut yang hijau, yaitu sudut A4 dan sudut B4. Sudut A4 menghadap kiri bawah, sudut B4 juga menghadap kiri bawah. Berarti sudut A4 dengan sudut B4 ini adalah sudut sehadap. Sampai di sini pasangan sudut yang sehadap sudah kita tulis semua. Sudut berikutnya yang terbentuk apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yaitu sudut yang berada di dalamnya garis sejajar. Garis sejajar adalah garis G dan H. Berarti yang berada di dalamnya garis G dan H itulah yang merupakan kategori sudut dalam. Yang berwarna kuning ini kategori sudut dalam. Ada 4 sudut dalam pada gambar kita, yaitu sudut A2, A3, B1, dan B4. Selanjutnya yang manakah kategori berseberangan terhadap garis potong? Kita lihat garis potong M ini. Maka sudut A2 dengan sudut B4 ini kategori berseberangan. Arahnya berlawanan. A2 menghadap kanan atas, B4 menghadap kiri bawah. Berarti sudut dalam berseberangan adalah sudut A2 dengan sudut B4. Berikutnya ada lagi sudut dalam yang lain, yaitu sudut A3 dengan sudut B1. A3 di sisi bawah, B1 di sisi atas. Arahnya berlawanan. A3 menghadap kanan bawah, B1 menghadap kiri atas. Berarti itu lagi pasangan sudut dalam berseberangan pada gambar kita, yaitu sudut A3 dengan sudut B1. Selanjutnya sudut yang terbentuk apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, yaitu sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan adalah sudut yang berada di luarnya garis sejajar. Garis merah adalah garis sejajar, garis G dan H. Yang berada di luar garis G dan H itulah kategori sudut luar. Berarti sudut luar pada gambar kita sudut A1, A4, sudut B2, dan sudut B3. Lalu yang manakah berseberangan terhadap garis potong? Kita lihat garis potong M yang biru ini. Maka sudut A1 dengan sudut B3 ini kategori sudut luar berseberangan. A1 hadapnya kiri atas, sedangkan B3 hadapnya adalah kanan bawah, berseberangan. Berarti pasangan sudut luar berseberangan adalah sudut A1 dengan sudut B3. Selanjutnya kita lihat sudut A4 yang biru dengan sudut B2 juga kategori sudut luar dan berseberangan terhadap garis potong M. Sudut A4 berada pada sisi bawah garis M, sedangkan sudut B2 berada pada sisi atas garis potong M.
kita lihat arahnya saling berlawanan, yaitu sudut A4 menghadap kiri bawah, sedangkan sudut B2 menghadap kanan atas. Maka itu lagi kategori sudut luar berseberangan, yaitu sudut A4 dengan sudut B2. Pada gambar kita ini tidak ada lagi pasangan sudut luar berseberangan. Hanya dua pasang sudut luar berseberangan. Kita lanjut. Sudut berikutnya yang terjadi apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, garis transversal, adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah sudut yang berada di dalamnya garis sejajar. Sekali lagi, yang kategori sudut dalam adalah sudut A2, sudut A3, sudut B1, dan sudut B4. Sekarang yang sepihak. Yang sepihak artinya berada pada pihak yang sama terhadap garis potong M. Kita lihat garis potong kita, garis potong M. Maka sudut yang sama-sama di atas atau sudut yang sama-sama di bawah kategori sudut sepihak. Berarti pada gambar kita ini kategori sudut dalam sepihak yaitu adalah sudut A2 dengan sudut B1. Keduanya berada di dalam garis sejajar dan berada pada pihak atas terhadap garis potong M. Maka sudut A2 dengan sudut B1 adalah pasangan sudut dalam sepihak. Masih ada lagi sudut dalam sepihak, yaitu sudut yang berada pada pihak bawah atau di sebelah bawah garis potong M, tetapi di dalam, yaitu sudut A3 dengan sudut B4. Berarti itulah kategori sudut dalam sepihak, yaitu sudut A3 dengan sudut B4. Juga pada gambar kita ini tidak ada lagi pasangan sudut dalam sepihak. Hanya ada dua pasang sudut dalam sepihak. Yang terakhir, apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga transversal, yang terjadi adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak adalah sudut yang berada di luarnya garis sejajar. Ini kategori sudut luar dan pada pihak yang sama terhadap garis potong M. Ini garis potong M yang berada di bagian atas dan berada di bagian atas kategori sepihak. Begitu pula kategori yang berada di bagian bawah dan bagian bawah kategori sepihak. Berarti luar sepihak adalah sudut A1 dan sudut B2. Keduanya berada di luar dan keduanya berada di pihak atas terhadap garis potong M. Maka itulah pasangan sudut luar sepihak, yaitu sudut A1 dengan sudut B2. Berikutnya masih ada lagi pasangan sudut luar sepihak, yaitu pihak bawah. Berarti tiada lain adalah sudut A4 dan sudut B3. Keduanya berada di luar dan berada pada pihak bawah terhadap garis potong M. Berarti sudut A4 dengan sudut B3 sudut luar sepihak juga. Juga pada gambar kita ini sudah tidak ada lagi pasangan sudut luar sepihak yang belum ditulis. Hanya ada dua pasang. Sudut yang kelima inilah merupakan kelompok sudut yang terakhir yang terjadi apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga garis transversal. Berikutnya kita buat kesimpulan. Ada 5 kelompok sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh transversal atau garis ketiga. Yaitu yang satu sudut sehadap, yang kedua sudut dalam berseberangan, yang ketiga sudut luar berseberangan, yang keempat sudut dalam sepihak, dan yang terakhir adalah sudut luar sepihak. Berikutnya kalian latihan soal. Nomor 1, tulislah nomor-nomor pasangan sudut yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Pada nomor 2, ini lebih kompleks sedikit. Ada dua kategori garis sejajar, yaitu garis sejajar yang merah dan garis sejajar yang biru. Pada nomor 2 ini kalian menjawab pasangan sudut-sudut yang diminta dengan menggunakan nama sudut dengan 3 huruf. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.